Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sederhana, penyederhanaan dari tutorial yang kemarin. Ya, kalau kemarin teman-teman masih mengalami kesulitan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat model pedang yang saya sederhanakan lagi. Ya. Oke, langsung saja ikuti langkah-langkah yang akan saya praktekkan. Ya, di sini saya buka langsung blendernya. Sebelumnya screencast-nya saya nyalakan biar teman-teman bisa melihat apa yang saya kerjakan di software Blender ini. Oke, untuk langkah pertama, ya, tampilannya saya dari atas, yaitu top. Cube-nya ini saya delete, kemudian kursor 3D nya saya senterkan, Shift C untuk center kursor 3D. Kemudian saya add mesh, pilih plane, kemudian tidak usah saya apa-apakan. Kemudian saya masuk ke edit mode. Dari edit mode ini kita edit plane ini, ya. Ini kita geser dulu sedikit ke sini, kemudian A untuk diseleksi, B untuk seleksi box. Dua vertex ini saya geser di sumbu Y, kemudian S untuk scaling, seperti ini. Kemudian saya E lagi, saya klik kanan pada mouse, kemudian baru saya geser di sumbu Y lagi, ya, di axis Y, kemudian di scale sedikit, ini, tekan A untuk diseleksi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan lookup atau potongan atau garis di tengah ini. Ctrl R, arahkan ke sini, klik kiri satu kali, kemudian klik kanan untuk membaginya sama rata. Kemudian ini dan ini saya gabungkan, atau teman-teman bisa seleksi box ini, tekan M, pilih center. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya pindah ke garis, ya, atau X. Terus garis ini yang kita seleksi, kemudian kita bevel. Ctrl B untuk bevel. Nah, begini. Kira-kira segini. Dan bevelnya, segmennya, ya, kalau di teman-teman ada yang sudah pernah melakukan bevel, mungkin pas itu ngikuti segmen yang lama. Kalau mau misalnya dua segmennya, kamu rubah jadi satu aja segmennya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian A untuk diseleksi. Kemudian saya lakukan editing sedikit. Nah, di sini itu, ya, face yang ini saya seleksi, kemudian saya scale. Nah, seperti ini. Jika sudah, ya, saya pergi ke face sekarang. Yang ini dan ini, face ini, ya, saya geser di sumbu Y atau ke atas, seperti ini. Nah, kalau sudah, baru kita kasih modifier mirror, ya. Saya akan mirror di sumbu Y, ya. Saya pergi ke properties, ada gambar kunci, add modifier mirror, pilih yang kolom generate, di situ ada mirror. Axisnya kita kasih Z. Nah,
dia akan utuh seperti ini. Kalau sudah, balik ke objek mode. Oke, mirror ini silahkan kalian apply. Ini sudah jadi satu. Berikutnya untuk bagian pedang di sini saya bikin objek baru. Saya pastikan dia center koordinat kursor 3D nya, baru kamu add, pilih cube ya. Kalau sudah, masuk ke edit mode, kita edit cube nya ya. Saya pilih yang transform ini, kemudian saya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, balik lagi ke objek mode. Untuk gagangnya saya juga akan bikin objek baru. Sekali lagi, pastikan kursor 3D ini di tengah. Kalau sudah geser ya shift C untuk center kursor 3D. Kemudian add object, pilih mesh, pilih yang silinder sekarang. Nah, silinder ini ada add silinder di sudut kiri bawah, kamu buka, kemudian vertexnya kamu kasih 8 saja. Nah, jadi ini jadi 8 silindernya, vertexnya tidak usah tinggi-tinggi. Kemudian kalau sudah ya, tampilannya saya ganti dari right ya. Kemudian baru saya masuk ke edit mode. Saya masih terseleksi ya, pastikan dari right, terus R, ketik angka 90 untuk rotate 90 derajat. Kemudian digeser, scale, terus di scale di sumbu Y. Nah, kira-kira seperti ini. Saya revisi sedikit. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, balik lagi ke objek. Untuk bagian ujungnya saya akan kasih dia aksesoris membulat ya. Tekan shift C lagi untuk memastikan kursornya ada di center atau di tengah koordinat, baru add objek, pilih yang cube. Cube ini kamu geser ke bawah, kemudian kita kasih modifier subdivision. Nah, seperti ini. Kemudian subdivisionnya ini silahkan level viewportnya 1, rendernya 2 biarkan saja, baru kamu apply. Dah. Kemudian ini sama ini itu kan objek sendiri. Saya mau gabungkan ya, saya seleksi 1, 2, 3, 4 objek ini, kemudian saya join, Ctrl J untuk join, maka objek ini sudah jadi satu. Oke, berikutnya objek ini kita kasih nama pedang low. Pedang LP atau low poly. Berikutnya saya duplikat. Maaf.
kemudian saya duplikat Shift D, saya klik kanan biar dia menumpuk. Ini artinya sudah terduplikat. Pedang LP001 itu duplikatannya. Kita rename yang pedang 01 itu jadi HP. Kemudian yang low poly saya hidden dulu ya. Yang high poly-nya saya akan remesh-nya saya pakai modifier, pilih kelompok generate, di situ ada remesh, angkanya kamu kasih nilai 0,01 coba ya, dikasih ke 0,01. kalau sudah, kemudian di apply dulu, baru kita masuk ke sculpting. Dari saya tidak usah pakai ini, tapi tetap di layout, hanya saja modenya saya ganti ke sculpting mode. Baik, saya akan melakukan detailing kecil sekali ya, tidak rumit-rumit. Di sini saya akan pakai ini, kemudian saya akan melakukannya mirror ya, mirrornya ada di X dan Y supaya saya tidak usah melakukan banyak di sini pekerjaan. Oke teman-teman, bisa kecilkan brushnya, ini juga boleh dikecilkan, baru kita brush di bagian ini, dikasih smooth sedikit di ujungnya. Tidak usah banyak-banyak karena nanti low poly-nya high poly-nya tidak boleh terlampau jauh dari yang high poly-nya. Tidak sulit-sulit, hanya pakai crop ini untuk ngelusin yang garis-garisnya ini.
Oke, saya mempertahankan bentuk aslinya karena saya tidak ingin dia berubah dari model aslinya. Yang ini kemudian saya gembungke sedikit, saya pakai ini elastis deform ini ya. Brushnya kira-kira segini, saya gembungkan sedikit, terus tampak samping juga digembungkan ke atas sedikit. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, kira-kira redam high poly-nya kita seperti ini. Kalau sudah keluar dari object mode ke pose mode, nah seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita tampilkan yang low poly-nya. Yang ini kita rubah jadi random, jadi antara yang satu dan yang dua itu beda. Kita lakukan editing sedikit di low poly ya, supaya ini kalau dalam istilah modelingnya itu namanya retopo ya. Kita cocokkan lagi dengan high poly-nya. Saya masuk ke edit lagi, yang untuk A untuk diseleksi, terus ini tekan L ya. Kamu cocokkan lagi, sesuaikan sedikit. Nah, seperti ini. Yang ini juga L, cocokkan sedikit seperti ini. Kemudian di tengahnya ini diseleksi dulu, di tengahnya saya tambah satu lukat untuk gagangnya, pegangannya di sini. Klik kiri satu kali, terus klik kanan, baru kamu S untuk scale. Nah, seperti ini. Oke, hanya itu saja editing kita sedikit. Terus oh ya, yang di sini kita majukan sedikit. Oh enggak, oh masih aman, nggak usah. Kalau sudah, balik saja ke edit mode, kemudian yang high poly-nya di hidden, kita akan meng-unwrap UV pedang ini masuk ke UV editing ya. Yang ini kanvasnya kita kasih 2048, ini juga 2048. Generate tipenya kita kasih yang UV grade, lalu kita oke ya. Oke, seperti biasa. Yang ini kita akan unwrap karena ini objeknya beda-beda ya. Teman-teman bisa lakukan hidden, jadi diseleksi L, tekan H untuk hidden, baru kita konsentrasi ke sini ya. Yang ini kita akan cut di sini karena yang di sini bolong, jadi tidak usah di-cut ya. Ctrl E untuk mark share, kemudian A untuk seleksi all, kemudian U untuk unwrap. Nah, seperti ini. Yang di sini juga langsung saya tata F90, kemudian saya atur di sini, saya kecilkan, saya atur di sini. Nah, diatur di sini. Oke, tekan A untuk diseleksi. Untuk memunculkan yang sudah kita hidden ya, tekan Alt H untuk memunculkan lagi. Yang ini sudah
ada unwrapan, jadi kita tidak usah mengunwrapnya lagi, cukup menata, mengecilkan ya. Kita taruh di sini dulu. Terus yang ini juga sudah ada unwrapan, kita tidak perlu mengunwrap lagi, taruh aja di sini dulu. Untuk yang ini juga sudah ada unwrapan, sudah terunwrap, jadi tidak usah kita unwrap juga tidak apa-apa sebetulnya. Kalau sudah kita seleksi all ya, biar di sini muncul semua unwrapannya, baru kemudian kita tata ya. Ini bisa seleksi box, kita tata di sini, diperbesar untuk mengoptimalkan kanvasnya. Ini juga boleh diatur lagi untuk mengoptimalkan kanvasnya. Terus yang ini harus di sini, optimalkan kanvasnya. Yang ini L, optimalkan kanvasnya. Ini bisa di rotate R90, lalu di scale sedikit, taruh di di sini scale berduaan, nah seperti ini. Nah udah selesai UV unwrap kita. Berikutnya balik lagi ke layout. Sekarang langkah berikutnya adalah mengekspor. Ekspor pedang kita yang low poly. Oh ya, sebelumnya silahkan di share ya. Saya taruh di D, saya bikin folder modeling pedang sederhana ya. Ini namanya juga pedang sederhana ya. Save. Berikutnya baru kita ekspor. Pilih file FBX. Di sini pedang sederhananya dikasih nama pedang sesuai dengan nama yang di sini, yang di pedang LP. Terus kemudian limit nya dicentang select objeknya, baru di ekspor. Lakukan hal yang sama dengan pedang high poly-nya. Yang pedang low poly-nya sudah di hidden dulu, yang high poly-nya dimunculkan, kemudian di select di sini, kemudian di ekspor. Pilih file FBX juga, namanya kamu ganti high poly, pastikan select objeknya dicentang, baru ekspor. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu texturing menggunakan software Substance Painter.